Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk kembali bermajlis, kembali menimba ilmu, mendapatkan sebagian daripada warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatul iman, a'azanallahu iyyakum. Kita kembali kepada pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin atau Syarah Riyadhus Shalihin. Pada hadis yang ke-7 wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar ini Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan tidak melihat kepada rupa kalian, akan tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum. Maka sabda Rasulullah SAW, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Di dalam lafaz yang lainnya disebutkan ila qulubikum wa amalikum, kepada hati dan amal perbuatan kalian. Kepada hati dan amal perbuatan kalian. Ya, hati mewakili daripada sesuatu yang tidak nampak, yang tersembunyi, sementara amal mewakili sesuatu yang nampak. Jadi hal-hal yang nampak yang akan Allah Subhanahu wa taala lihat bukan fisik kita, bukan pula rupa kita, bukan pula wajah kita, akan tapi di antara yang nampak dari kita yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat adalah amal perbuatan kita. Dan ini seiring dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari lelaki dan perempuan, ya, dari jenis lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, ya, dan berbangsa-bangsa. Yang demikian itu dalam rangka agar kalian bisa saling berta'aruf, bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, ya. Dengan perbedaan suku, perbedaan bangsa, jadi mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita lihat bahwa
dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal perbuatan, amal saleh seseorang itu sebagai barometer ya kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang semakin banyak amalnya, semakin berkualitas amal perbuatannya, maka semakin dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa, dan semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia dekat sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azzanallahu iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kita, apakah fisik kita besar ataukah fisik kita kecil ya, apakah fisik kita kuat ataukah lemah ya, ataukah fisik kita sempurna ataupun ada kekurangannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kita, kepada wajah kita, apakah kita adalah orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik, orang-orang yang rupawan, ataukah sebaliknya. Itu semuanya tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang patut untuk kita banggakan dari hal-hal semacam itu, dari perkara-perkara dunia ya, tidak patut bagi kita untuk membanggakan semua yang ada, yang kita miliki dari keistimewaan yang ada pada diri kita, dari fisik kita, dari postur tubuh kita, tingginya kita ya, gagahnya kita, kekarnya kita dan sebagainya, tidak. Dan juga tidak ada sesuatu yang mesti harus kita banggakan dari dunia ini. Kita memiliki kekayaan yang berlimpah ya, harta yang banyak, rumah yang megah, kendaraan yang bagus, yang mewah, itu semuanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak ada sesuatu pun yang terkait dengan dunia ini yang mesti harus kita banggakan, yang layak untuk kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini semuanya tidak akan bermanfaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak gunakan semua itu dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah hal-hal yang sifatnya mubah, sifatnya boleh untuk kita raih, boleh untuk kita miliki, dan itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita manfaatkan, kita gunakan untuk bertaqarrub ilallahi azza wa jalla. Ketika tidak demikian, maka sesungguhnya hal itu tidak akan ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi bernilai apa yang kita miliki ini ketika kita gunakan untuk tujuan yang mulia. Ya. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang tadinya tidak memiliki nilai sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gunakan untuk sesuatu tujuan yang mulia, maka akan menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azzanallahu iyyakum. Maka perlu kita ketahui dari sabda Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang zahir itu sesuai dengan apa yang tersembunyi daripada hati kita. Ya. Hal-hal yang zahir, yang nampak itu mengikuti apa yang tidak nampak dari hati kita atau yang ada di dalam hati kita. Itu sesungguhnya yang menjadi poros dari amal perbuatan kita. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita amalkan, segala gerak-gerik kita, tutur kata kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan, itu semuanya porosnya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Maka itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala lihat sebelum melihat yang lainnya. Maka oleh karenanya, betapa kita melihat seseorang yang sama-sama melakukan suatu amal perbuatan dalam waktu yang bersamaan, ya, tata caranya juga sama,
Akan tapi antara keduanya ibaratnya seperti halnya antara timur dan barat. Sangat-sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Apa gerangan yang menjadikan keduanya itu sangat berbeda padahal secara zahirnya sama? Tata caranya sama. Ya. Dari awal sampai akhir tidak ada perbedaan sama sekali. Akan tapi yang membedakan antara keduanya adalah apa yang di dalam hati. Oleh karenanya nanti kelak di akhirat itu yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai patokan, untuk menimbang segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak tidak akan melihat ketika akan menghisap amal perbuatan kita dan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ini tidak Allah Subhanahu wa taala melihat kepada yang zahir. Akan tapi yang menjadi barometer, yang menjadi poros dari apa yang kita lakukan di dunia ini agar kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada pada diri kita berupa hati kita atau amal perbuatan yang khafi, amal perbuatan yang tidak nampak dalam hati kita. Itulah nantinya akan menjadi barometer apakah kita layak untuk mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka niat itu adalah merupakan dasar. Ya. Dasar ia akan menentukan apakah seseorang itu berbahagia kelak di akhirat ataukah akan dia mendapatkan kesengsaraan. Apakah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum. Ketika kita di dunia ini, maka hukum yang diterapkan terhadap masing-masing kita itu adalah yang nampak, yang zahir. Ya. Yang nampak dan yang zahir. Maka untuk sesuatu yang tidak nampak ketika kita di dunia ini, untuk mengambil suatu hukum tidaklah dilihat, akan tapi yang zahir, yang nampak dari amal perbuatan kita. Oleh karenanya ketika seseorang dia menampakkan bahwa dia melaksanakan suatu amal perbuatan, melakukan suatu ibadah, maka secara zahir maka dia dihukumi telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia telah bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, maka secara zahir maka dia dihukumi sebagai seorang yang muslim. Ketika seorang mendirikan syariat-syariat Islam, syiar-syiar Islam, maka dinyatakan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi itu semuanya nanti di akhirat yang menjadi barometer itu adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan perdana. Ketika seseorang berselisih dengan orang lain, maka yang menjadi penguat bahwa dia berada dalam kebenaran itu adalah yang zahir, yang nampak. Kalau dia nampak, secara nampak dia bisa mendatangkan suatu bukti yang nyata secara zahir, yang nampak, terlihat bahwa dia adalah orang yang benar, maka diputuskan baginya suatu kebenaran. Sementara pihak yang lainnya akan dinyatakan salah. Ya. Barangkali seperti halnya yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu barangkali. Ya.
Seperti halnya yang dialami oleh Syekh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau kehilangan baju besinya, baju perangnya. Ternyata baju perang beliau itu ada di tangan seorang Yahudi. Ada di tangan seorang Yahudi. Maka secara zahirnya bahwa orang yang memegang baju besi adalah pemiliknya, bukan orang lain. Ketika baju besi tersebut ada di tangan seorang Yahudi, maka secara zahir bahwa baju besi itu adalah milik orang Yahudi tersebut. Sekalipun ada orang yang mengklaim bahwa baju besi adalah milik dia, maka dia berkewajiban untuk mendatangkan bukti. Al-bayyinatu dalam sebuah kaidah dinyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti menjadi kewajiban yang harus didatangkan oleh orang yang mengklaim, dan yamin sumpah menjadi kewajiban bagi orang yang menyangkal. Maka pada saat itu menjadi kewajiban bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mendatangkan bukti, namun beliau tidak, selain orang-orang terdekat dari dia seperti budaknya serta anak-anaknya. Namun itu semuanya tidaklah sah untuk dijadikan bukti baginya. Oleh karenanya dinyatakan bahwa baju besi tersebut adalah milik orang Yahudi. Maka secara zahir seperti itu. Dalam Islam, syariat, hukum itu semuanya ya, di dalam syariat kita hukum itu ditentukan daripada zahirnya. Dilihat secara zahir. Ikhwatal iman a'azanallahu yakum. Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun wa innakum takhtasimu ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu bima nahwi asma qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah hanyalah manusia biasa, dan kalian melaporkan kepadaku, mengadukan kepadaku, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan bisa jadi sebagian kalian itu lebih pandai mengungkapkan dalihnya daripada yang lainnya. Sebagian orang pinter ngomong, pinter berhujjah, pinter adu argumentasi, ya, mengalahkan semua orang yang menjadi lawan-lawannya. Oleh karena kata Rasulullah SAW, fa'aqdi lahu ala nahwi mimma asma', sehingga aku putuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya. Jadi kita seorang dia pandai mengungkapkan hujahnya, dalihnya, ya, maka dihukumi bahwa dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan apa yang dia klaim. Sebaliknya, sekalipun di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa pihak yang lainnya adalah yang benar, akan tapi secara zahir dia adalah orang yang kalah. Oleh karenanya dia tidak berhak untuk mendapatkan apa yang dia klaim. Jadi di kehidupan dunia ini segala sesuatu hukumnya itu diambil secara zahirnya. Maka ketika zahirnya adalah orang yang baik, maka kita hukumi bahwa dia adalah orang yang baik. Sampai benar-benar jelas bagi setiap orang bahwa dia menyelisihi apa yang nampak. Ya. Ketika seorang menampakkan keislamannya, maka kita nyatakan bahwa dia adalah seorang muslim, sampai benar-benar nampak bahwa dia adalah orang yang sebaliknya. Akan tapi nanti di akhirat tidak seperti itu. Akan tapi justru dibalik, yang menjadi pegangan adalah yang batin, yang tidak nampak, yang ada di dalam hati. Sementara yang zahir itu tabi'atun, al-zawahiru tabi'atun li al-bawatin, yang nampak itu akan mengikuti yang tidak nampak. Kalau seandainya
apa yang di dalam hatinya adalah sesuatu yang baik, maka baik pula amal-amal perbuatannya. Kalau seandainya apa yang di dalam hatinya adalah kebenaran, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ikhwatal iman azza-wa jalla. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menekankan bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang tidak nampak di dalam hati kita, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan permasalahan yang tidak nampak di dalam hati kita, setelah Rasul alaihi salatu wasallam menekankan hal tersebut, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk benar-benar memperhatikan apa yang ada dalam hati kita. Ikhwatal iman azanullahu wa iyyakum. Maka kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu harus mencakup apa yang terbetik di dalam hati, amal perbuatan hati. Tidak cukup dikatakan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hanya menampakkan amal-amal perbuatan yang zahir saja. Ya. Tidak cukup dia mengucapkan ucapan-ucapan atau perkataan yang sekilas dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, harus ada tindakan di dalam hati, pengakuan serta keyakinan di dalam hati. Karena itulah hakikat daripada keimanan yang harus dibuktikan oleh seseorang yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Maka kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kauni dan syar'i. Yang kauni dengan kita melihat kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini, dan melihat kepada fisik kita masing-masing, tubuh kita masing-masing, betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan fisik yang melebihi daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Itu semuanya adalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yang besar ini, gunung-gunung yang menjulang tinggi serta langit-langit, itu semuanya adalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Dan juga perlu kita melihat kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengkaji Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dan sebagainya, itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Maka kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpokok daripada keimanan kita itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Karena semua itu, semua yang masuk dalam suatu keimanan tanpa disertai dengan apa yang di dalam hati, maka tidak akan bermanfaat. Betapapun seorang dari lahirnya sampai dari baliknya sampai dia meninggal dunia melakukan amalan-amalan
saleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kosong sedikit pun dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hatinya tidak seperti itu, maka itu semuanya tidak akan bermanfaat. Ya. Semuanya tidak akan bermanfaat. Amal perbuatannya, sedekahnya, qiyamul lailnya, siyamnya, dan lain sebagainya. Ya, dari amal-amal yang wajib maupun amal-amal yang sunnah tidak luput untuk dia lakukan, itu semuanya tidak akan bermanfaat baginya isi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya yang paling penting di antara yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita mensucikan hati kita, membenahi hati kita. Dan di antara yang paling wajib untuk kita bersihkan dari hati kita adalah kesyirikan. Jangan sampai ada sedikit pun kesyirikan yang ada dalam hati kita, karena semua itu akan menggugurkan, melenyapkan, membinasakan ya, semua yang apa yang telah kita usahakan ya. Segala sesuatu yang telah kita usahakan itu akan sirna, sia-sia ketika seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan suatu dosa, merupakan satu nuktah, satu kotoran yang mengotori hati yang tidak akan mungkin untuk dibersihkan tanpa taubat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan sampai orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemputnya. Ikhwatul iman azanallahu yakum, sehingga kesimpulannya adalah bahwa kita harus memperhatikan hati kita melebihi daripada amal perbuatan kita. Jangan dibalik. Jadi betapa kita perhatian sekali kepada amal perbuatan kita, kita perbanyak amal perbuatan kita, akan tapi kita tidak sama sekali memperhatikan bagaimana hati kita. Apakah hati kita sudah benar atau belum? Hati kita sudah suci atau belum? Bersih atau belum? Tidak sama sekali kita perhatikan ya. Jangan sampai seperti itu, karena kita letih, capek melaksanakan amal ibadah, akan tapi semuanya itu akan menjadi haba'an mansura, seperti halnya debu yang bertebangan, tidak akan bermanfaat bagi kita. Oleh karenanya sesuatu yang sedikit akan menjadi besar, akan menjadi banyak, itu disebabkan karena hati. Sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil akan menjadi besar karena apa? Karena hati. Dan sesuatu yang besar akan menjadi kecil karena apa? Karena hati pula. Oleh karenanya, kalau kita mengetahui hal tersebut, makanya kita harus menempatkan hati kita melebihi daripada amal perbuatan kita yang secara zahir. Kita perbaiki terlebih dahulu hati kita, kemudian kita perbaiki amal-amal kita yang zahir ya. Tapi kan kebanyakan manusia tidak seperti itu ya. Yang dia sangat perhatikan adalah bagaimana dia bisa melaksanakan amal perbuatan sebanyak mungkin ya. Melakukan amal perbuatan sebaik mungkin secara zahirnya, akan tapi tidak dia perhatikan ya, untuk memperbaiki hatinya. Ini keliru, sesuatu yang tidak tepat ya. Perbaiki terlebih dahulu hatinya, kemudian bersama dengan itu memperhatikan amal perbuatan yang zahir. Ikhwatal iman a'azanallahu yakum, sehingga ketika kita memperhatikan hati kita, kita harapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang memiliki hati-hati yang bersih. Tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk disucikan hatinya. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang tidak memperhatikan hati-hati mereka. Sehingga kalau kita ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan mensucikan hati kita, maka kita harus memperhatikan hati kita. Ya.
kita harus memperhatikan hati kita sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan hati kita. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang ke-8. Kita beranjak kepada hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari. An Nabi Musa Abdul bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Dari Abu Musa Abdul bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena pemberani dan orang yang berperang karena fanatisme dan orang yang berperang karena riya. Ayu dzalika fi sabilillah, manakah yang berada di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW berpaling dari semua yang disebutkan oleh sahabat tersebut dengan mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang tujuannya agar kalimat Allah adalah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Kita perhatikan ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW tidak menyebutkan salah satu dari orang-orang yang disebutkan oleh sahabat tersebut dalam pertanyaannya. Juga tidak menyebutkan yang semakna dengan mereka. Karena niat tujuan itu sangat banyak. Tujuan seseorang di dalam melakukan suatu amal perbuatan itu sangat banyak. Kalau tujuan itu ada tujuan-tujuan duniawi, maka tidak terbilang, tidak terbatas, tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya. Ya. Maka Rasulullah SAW berpaling dari hal-hal itu semuanya dengan mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya. Orang yang berperang tujuannya ada dalam rangka agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi, maka itulah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini tidak ada unsur duniawi sedikit pun. Tidak ada unsur duniawi sedikit pun. Jadi tujuan daripada dia melakukan peperangan itu adalah dalam rangka agar kalimat Allah, agama Allah adalah yang paling tinggi. Ya. Bukan yang lainnya. Maka itulah sejatinya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz yang lainnya dinyatakan wa yuqatilu liyura makanuh, dan orang yang berperang agar dilihat posisinya, kedudukannya. Ya. Jadi dia orang berperang karena supaya dilihat posisi dan kedudukannya. Ya. Maka siapa orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah a'azzanallahu wa iyyakum. Maka melihat kepada apa yang dikatakan Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya, ini menunjukkan kepada amalan zahir yang berporos kepada amalan batin. Ya. Amalan zahir yaitu berjihad, berperang, yang berporos kepada amalan batin. Ketika seseorang itu mengikhlaskan amalannya, jihadnya, perangnya untuk mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, agar agama Allah Subhanahu wa taala, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia, yang paling tinggi, itu adalah tujuan yang mulia. Sehingga
Amal perbuatan tabi' mengikuti daripada tujuan. Ya. Jadi sesuatu itu akan mengikuti tujuannya. Ketika tujuannya adalah buruk, sebaik apapun amal perbuatan seseorang akan menjadi buruk. Ketika tujuannya itu kotor, maka sebagus apapun amal perbuatan di pandangan manusia akan menjadi kotor. Akan tapi amalan yang kecil tidak ada artinya di pandangan manusia, di sisi manusia akan menjadi mulia ketika tujuannya itu adalah mulia. Ikhwatal iman azanullahu yakum. Oleh karenanya yang kita perhatikan adalah tujuan kita. Apa tujuan kita? Apa maksud kita di dalam beramal? Jangan yang kita besar-besarkan adalah amalan zahir kita. Ya, kita bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Banyak mengeluarkan sedekah. Ya, banyak berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lain sebagainya. Akan tapi tujuannya tidak tepat. Tujuannya tidak mulia. Tujuannya ada sesuatu yang sangat kecil untuk mengharapkan sebagian daripada dunia ini. Maka itu sebenarnya tidak akan berarti. Ya. Maka Rasulullah SAW menjadikan orang yang tujuannya untuk sesuatu yang mulia agar kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, agama ini adalah agama yang paling luhur, maka dia adalah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan lain daripada itu, maka tidak dikatakan bahwa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa yakum, maka pertanyaan ini diajukan oleh sahabat radhiyallahu anhum atau salah seorang dari mereka dengan menyebutkan sebagian daripada tujuan-tujuan dunia. 3 tujuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berjihad atau berperang. Yang pertama apa tadi? Karena dia adalah orang yang pemberani. Orang yang berani dia membutuhkan kepada medan untuk menunjukkan keberaniannya. Maka dia mohon, ya, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicatat sebagai orang yang berperang. Diwajibkan baginya untuk berperang. Kenapa? Karena dengan berperang itulah dia bisa menampakkan bahwa dia adalah orang yang berani. Kan gitu. Jadi dia berperang itu agar dalam rangka untuk menunjukkan, ini saya adalah orang berani. Ya. Orang yang berani akan nampak, ya, ketika dia memiliki medan yang bisa digunakan untuk menampakkan sifatnya tersebut. Oleh karenanya dia berharap, dia ingin, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwajibkan baginya untuk berjihad, berperang, diberikan kesempatan untuk berperang. Ya. Yang kedua adalah orang yang berperang karena apa? Karena fanatisme. Ini sama-sama suku Jawa, ya, dibela, ya, tanpa melihat benar atau salah orang tersebut. Karena sama-sama orang Indonesia, ya, maka didukung, dibela mati-matian. Ya. Jadi berperang itu dalam rangka untuk membela kesukuan, dalam rangka untuk membela kebangsaan. Ya. Ketika ada perselisihan antara Indonesia dengan tetangganya, ya, misalnya, maka dibela mati-matian tanah airnya. Ya. Ini tujuannya. Kelompok orang yang kedua, dia berperang itu dalam rangka fanatisme, golongan, kesukuan, kebangsaan, tanah air. Ya. Ini tidak jarang terjadi, baik pada diri orang muslim atau yang lainnya. Ya. Maka seperti ini adalah sesuatu yang keliru, yang mesti harus diluruskan. Yang ketiga adalah orang yang berperang dalam rangka agar terlihat kedudukannya, posisinya, ya,
akan mendapatkan sanjungan dari manusia. Ya. Maka itu semuanya akan bisa dia tampakkan ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berjihad. Ya, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan bahwa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia berperang, ketika dia berjihad akan nampak ya bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Ya. Orang yang pandai bersiasat, orang yang pandai ya berperang ya, sehingga mendapatkan sanjungan dan posisi di masyarakat. Ikhwatal iman azanallahu yakum, maka Rasulullah SAW berpaling dari itu semuanya dan tidak menyebutkan satu di antara ketiganya dan juga tidak menyebutkan hal-hal yang semakna dengannya. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang berperang dalam rangka agar kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah yang tertinggi, maka sungguhnya dialah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu yakum, maka itu semuanya akan bisa kita bedakan antara satu dengan yang lainnya kembali kepada apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, itu apa yang ada di dalam hatinya yang akan memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang adalah apa yang ada di dalam hati. Maka ketika seseorang berperang dalam rangka untuk membela ketika musuh menyerbu, misalnya ketika musuh menyerbu suatu negara, suatu negeri ya, kemudian orang-orang mempertahankan tanah airnya, mempertahankan negerinya, mempertahankan negaranya karena diserang oleh musuh. Ketika tujuannya itu adalah rangka untuk membela tanah air ya, dengan berpegangan bahwa hubul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan. Ini hadis yang tidak ada dasarnya, hadis yang tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Maka ketika dia terbunuh, maka kita tidak mengatakan bahwa dia adalah orang yang syahid ya. Jadi orang yang terbunuh di medan perang disebabkan karena dia membela tanah air, membela negara dari musuh, maka dia bukanlah orang yang syahid ya. Sehingga dengan demikian maka dia khosirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat, nyawa hilang, harta lenyap, tapi tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik ya. Karena tujuan daripada jihadnya itu bukan dalam rangka untuk membela Islam, bukan dalam rangka untuk membela agama, bukan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia matinya bukanlah mati sebagai orang yang syahid. Kapan seseorang dia dinyatakan benar? Saat berjihad dan dia jihadnya adalah membela negara, membela tanah air. Ini sama-sama, ini ya membela negara, ini juga membela negara, kan gitu. Membela negara dan membela negara. Maka kalau seseorang itu dia berjihad, berperang hanya dalam rangka untuk membela tanah air, maka kita katakan bahwa dia tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan orang yang non muslim. Karena orang muslim, orang non muslim juga berperang dalam rangka untuk membela negaranya, kan gitu, bukan yang lainnya.
dalam rangka untuk membela negaranya, tanah airnya. Maka apa bedanya antara seorang muslim dengan orang non muslim? Kalau demikian, lantas bagaimana kita berperang membela negara kita, akan tapi kita dinilai sebagai orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan bahwa ketika seseorang dia membela negaranya karena negaranya adalah negara Islam, negaranya adalah negara Islam, oleh karenanya dia pertahankan negaranya dari serangan musuh, ya, agar Islam itu tetap ada di negaranya, agar Islam itu tetap jaya di negaranya, tidak musnah, tidak sirna, maka barulah kita katakan benar niat Anda. Anda berjihad, berperang untuk membela negara. Kenapa? Karena negaranya adalah negara Islam. Ya. Ketika dibiarkan musuh menyerang tanpa ada pembelaan, tanpa ada perlawanan, dikhawatirkan bahwa Islam itu akan lenyap dari negara ini, sehingga tidak bisa lagi ditunaikan syiar-syiar Islam, ya, syariat Islam tidak nampak di negara tersebut. Maka kita katakan bahwa dia adalah orang yang benar, ya. Akan tapi kalau dia tujuannya hanya semata-mata untuk membela negaranya, karena itulah negaranya, membela tanah air karena dia adalah tanah airnya, karena dia lahir di dalamnya, karena sukunya ada di dalamnya, maka kita katakan bahwa dia adalah orang yang berjihad karena fanatisme, ya. Maka kalau dia terbunuh, maka dia tidak berada di jalan Allah, dan tidak kita katakan bahwa dia adalah orang yang syahid. Ikhwatan liman a'azanallahu wa iyyakum. Namun demikian, ada satu kondisi di mana seseorang dinyatakan syahid sekalipun dia di dalam berperang tersebut bukan lantaran agamanya diserang sehingga dia perlu untuk membela agamanya, bukan lantaran kalimat Allah diinjak-injak sehingga dia perlu untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kondisi yang dimana Rasulullah SAW nyatakan bahwa orang yang dalam kondisi seperti itu, dia ketika dia terbunuh, maka dia adalah orang yang syahid dan bernilai sebagai orang yang syahid dan mendapatkan pahala orang yang syahid. Pernah suatu kali Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang didatangi orang lain dan hendak merampas hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, la tu'tih, jangan kau berikan. Kemudian orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau dia memerangiku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qatilhu, perangi dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Maka kata Rasulullah SAW, in qatalaka fa anta syahid. Kalau engkau terbunuh, maka engkau adalah orang yang syahid. Kemudian Allah SWT mengatakan, bagaimana kalau aku membunuhnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau membunuhnya, in qataltahu fahuwa finnar. Apabila engkau membunuhnya, maka dia berada di neraka. Kenapa demikian? Karena dia berusaha untuk merampas sesuatu yang haram baginya untuk dia rampas. Darah seorang muslim adalah haram untuk ditumpahkan.
harta orang muslim adalah haram untuk diambil, dan kehormatan seorang muslim adalah haram untuk dinistakan, ya. Maka segala sesuatu yang terkait dengan seorang muslim itu sangat dijaga, karena seorang muslim adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhnya seorang muslim itu sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada lenyapnya dunia ini semuanya. Lenyapnya dunia itu semuanya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Kita perhatikan bahwa orang muslim itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang berada atau yang berkaitan dengan seorang muslim sangat dijaga, sangat dimuliakan. Oleh karenanya ketika seorang itu terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah orang yang syahid. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Maka ini adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa seorang muslim ada sesuatu yang berharga, yang mulia, sehingga apa yang ada padanya tidak boleh untuk dirampas, apa yang ada padanya tidak boleh untuk diganggu, ya. Tanpa melihat apakah orang yang mengganggu tersebut orang kafir atau bukan, orang muslim atau bukan. Ketika dia mengganggu orang muslim, maka kata Rasulullah SAW, sibabul muslim, karena sibab saja mencela seorang muslim, siapa itu, siapapun itu, apakah dia yang mencela itu adalah orang muslim atau bukan, fusuk, adalah tindakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah tindakan kekufuran, ya. Ikhwatul iman azanallahu iyyakum. Jadi di sini Rasulullah SAW tidak memandang siapakah pelakunya, apakah dia pelakunya adalah orang yang non muslim ataukah orang yang muslim, sama, ya. Hukumnya sama. Ketika seorang muslim mengganggu orang muslim yang lainnya, maka ya, entah dia adalah orang yang membawa sifat kefasikan atau dia membawa sifat kekufuran. Al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim yang lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Jadi perhatikan. Jadi jangan gampang-gampang kita menggunakan lisan kita, tangan kita terhadap saudara kita sesama muslim, ya. Lisan kita jaga, tangan kita jaga, hati kita terlebih lagi untuk kita jaga, ya. Hati kita, sekalipun kita misalnya tidak melakukan amal perbuatan yang baik dengan tangan kita, tidak melakukan amal perbuatan yang baik, bukan berarti melakukan amal perbuatan buruk, tidak melakukan kebaikan kepada seorang, tidak melakukan kebaikan dengan tangannya, dengan lisannya, ya, akan tapi hatinya dibersihkan, maka itu bagian daripada sebab-sebab seseorang masuk dalam surga. Bersihkan hati dari kedengkian, dari kebencian, ya, dari kemarahan kepada orang muslim yang lain. Setiap hari ketika kita membersihkan hati kita sebelum tidur, ya, kita bersihkan. Orang-orang yang mencela saya, ya, saya maafkan. Orang yang tidak suka kepada saya maafkan. Semuanya dibersihkan dalam hati kita. Kita tidak berusaha untuk menyimpan kedengkian dan menyimpan rasa dongkol di dalam hati kita, maka insya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab seseorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Ini merupakan diantara sebab diperbolehkannya bagi seorang untuk memerangi orang lain, sekalipun dia adalah orang yang muslim. Seorang muslim boleh untuk diperangi ketika dia memerangi, ketika dia mengganggu. Ini orang muslim,
Maka jangan kita sampaikan, jangan kita pertanyakan, ini orang muslim bagaimana kita memerangi orang muslim? Bukankah orang muslim tidak boleh untuk kita perangin? Akan tapi dalam suatu kondisi tidak mengapa bagi kita untuk memerangi seorang muslim ketika dia mengganggu dan tidak bisa untuk kita cegah, tidak kita bisa hentikan gangguannya tersebut kecuali harus dengan kita perangi orang tersebut, maka boleh bagi kita untuk memeranginya. Ya. Ikhwatal iman a'azzana wa iyyakum. Para ulama menyatakan bahwa ada hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkannya untuk memerangi orang-orang yang muslim, orang-orang muslim. Di antaranya adalah apabila ada orang yang menyatakan bahwa tidak mengapa untuk kita tidak melaksanakan sholat id, tidak mengapa untuk tidak melaksanakan sholat id, baik itu di lapangan, di rumah ataupun di masjid. Ya, tidak mengapa kita untuk tidak melaksanakannya, kita tinggalkan. Ya, maka para ulama menyatakan bahwa orang yang seperti itu boleh untuk diperangin. Ketika tidak dikumandangkan azan, tidak dikumandangkan azan yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam, sekalipun itu bukanlah merupakan rukun-rukun Islam, azan, ketika tidak dikumandangkan pada suatu tempat, maka tidak mengapa untuk diperangin sampai mereka mengumandangkan azan. Ya. Akan tapi semua yang kita sampaikan ini adalah terkait dengan perang yang di bawah panji seorang imam, pemimpin, pemerintah. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memerangi suatu wilayah yang tidak dikumandangkan padanya azan. Ya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang muslim, akan tapi tidak mereka kumandangkan azan. Lain halnya kalau penduduknya adalah non muslim, maka tidak perlu digunakan azan. Buat apa menggunakan azan? Karena mereka bukan orang-orang yang muslim. Ya. Pembicaraan kita adalah terkait dengan orang muslim. Ya. Termasuk diantaranya pula adalah ketika orang yang mengganggu orang lain, ya, sementara tidak mungkin untuk menghentikan gangguannya tersebut kecuali dengan memeranginya, maka diperbolehkan untuk memerangi mereka. Ikhwatal iman a'azzana wa iyyakum. Kemudian ketika ada orang yang berselisih dengan orang lain, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mendamaikan. Kita berkewajiban untuk mendamaikan antara dua kelompok yang berseteru, dua kelompok yang berselisih, ya, dua kelompok yang bermusuhan, sama-sama kelompok muslim berselisih. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk mendamaikan. Ketika ada salah satu dari kelompok tersebut membangkang, melakukan kelaliman, kezaliman kepada pihak yang lainnya, maka berarti itu pula diperbolehkan untuk diperangin. Ini dinamakan dengan orang-orang bughat. Bughat, orang yang melakukan kelaliman serta kezaliman kepada pihak yang lain. Ya. Fa in baghat ihdahuma faqatilu, ya, hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut melakukan kelaliman kepada pihak yang lainnya, faqatilu, kata Allah Subhanahu wa taala, perangi mereka. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sebagian dari alasan diperbolehkan bagi kita untuk memerangi orang lain sekalipun mereka adalah orang muslim. Ya. Sekalipun mereka adalah orang muslim. Ya. Ikhwatal iman a'azzana wa iyyakum. Kemudian kita menginjak kepada hadis yang ke-9.
Hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah min al-Harits As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama bal maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Tadi Abu Bakrah Nufai' bin al-Harits As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani," apabila ada dua muslim yang saling berhadap-hadapan, ya, saling berhadap-hadapan, bisayfaihima, menghunus pedang mereka, ya, menghunus pedang mereka, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang terbunuh dan yang dibunuh berada di neraka, ya. Maka orang yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka, ya. Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan menghunus pedang mereka, maka yang membunuh yang terbunuh ada di neraka. Maka Abu Bakrah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil." Ya. Kalau ini orang yang membunuh, ya, kita pahami bahwa dia adalah orang yang berhak masuk dalam neraka. Ya. Wajar dia masuk dalam neraka. Ya. Orang yang membunuh wajar masuk dalam neraka. Hadzal qatil, fama badul maqtul? Maka bagaimana halnya dengan orang yang terbunuh? Ya. Kenapa dia masuk dalam neraka juga? Gitu. Kedua-duanya masuk dalam neraka. Baik itu orang yang membunuh ataupun yang terbunuh. Ya. Kalau orang yang membunuh makul, bisa dipahamin. Khususnya oleh Abu Bakrah paham bahwa orang yang membunuh berarti dia melakukan kelaliman dan menumpahkan darah yang haram. Maka balasannya adalah berada di neraka. Akan tapi orang yang terbunuh bagaimana? Kenapa dinyatakan juga di dalam api neraka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia berada di dalam neraka karena dia bersungguh-sungguh, bersemangat untuk membunuh rekannya, untuk membunuh sahabatnya. Masing-masing dari keduanya itu, ya, bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk membunuh pihak yang lain, baik itu pembunuhnya ataupun orang yang terbunuh. Ini keduanya sama-sama, ya, berusaha untuk membunuh yang lainnya. Ikhwatal iman azzamallahu yakum, perhatikan di sini, ini pula apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati, berkaitan juga dengan hati. Ya. Dia berkaitan dengan hati. Ya. Orang yang terbunuh, dia berharap dia bisa membunuh pihak yang lain. Akan tapi karena ketidakmampuan dia, karena kelemahannya, karena ada sesuatu yang menghalanginya, sehingga tidak bisa mampu untuk mencapai tujuannya, kan gitu. Tujuannya apa? Untuk mengalirkan darah, menumpahkan darah seorang muslim, tapi ternyata dia kalah, sehingga dia tidak bisa mencapai apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Oleh karenanya dinilai dia sebagai orang yang berhak masuk dalam neraka, ya. Sekalipun dia tidak melakukan. Apakah dia membunuh sahabatnya? Tidak. Bahkan dia yang terbunuh. Akan tapi walaupun dia tidak melakukannya, dinilai sebagai orang yang sama halnya dengan orang yang melakukannya. Perhatikan, dia tidak melakukannya tapi bernilai, ya,
kedudukannya sama dengan orang yang membunuh, kedudukannya sama dengan orang yang melakukannya, ya, padahal dia tidak melakukan, ya, baru ada di dalam apa? Niatan, ya. Jadi ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu biha hasanah. Barang siapa yang berham, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu keburukan namun dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya suatu kebaikan, ya, yang sempurna, hasanatan kamilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala catat baginya kebaikan yang sempurna, ya. Ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, ya. Ini orang tersebut belum melakukannya, belum membunuh sahabatnya, ya, tapi dia berkeinginan, ya, dalam hatinya bersungguh-sungguh untuk membunuh rekannya. Tapi hadis Rasulullah SAW yang sebelumnya, yang sebelum saya sampaikan, ya, orang yang berkeinginan untuk melakukan suatu keburukan tapi urung dia melakukan keburukan, tidak jadi dia melakukan keburukan, maka Allah SWT catat baginya kebaikan, ya. Ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini kenapa tidak dinyatakan bahwa dia adalah orang yang masuk surga atau dicatat sebagai mendapatkan pahala, ya, lantaran dia tidak membunuh sahabatnya, urung dia melakukan pembunuhan terhadap sahabatnya, ya. Beda antara satu dengan yang lainnya. Kita perhatikan bahwa orang tersebut dia sudah berusaha, melakukan usaha, dia sudah melangkah, dia sudah melakukan usaha, tidak hanya dalam hatinya saja, sekalipun dia tidak sampai kepada tujuan, akan tapi dia sudah melakukan suatu usaha, melakukan suatu perbuatan, yang melakukan suatu langkah untuk menuju kepada tujuan yang tidak dia inginkan, ya. Jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan dia urung untuk melakukannya itu bukan karena dia tahu bahwa itu adalah merupakan suatu keburukan sehingga tidak jadi dia membunuh sahabatnya, akan tapi ketidakmampuan dialah yang menjadikannya jadi membunuh. Paham ya? Paham enggak? Jadi dia dinilai sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia tidak jadi melakukannya, bukan lantaran dia, ya, mengurungkan niat dia itu karena dia paham itu adalah perbuatan yang diharamkan, akan tapi dia mengurungkan atau tidak sampai kepada tujuannya disebabkan karena kelemahannya, ya, karena ada yang menghalanginya. Sekiranya tidak ada penghalangnya tersebut, maka dia niscaya akan dia bisa membunuh sahabatnya tersebut, ya. Oleh karenanya dia nilainya berbeda. Ini sama-sama berniat, ini sama-sama juga berniat, ini sama berniat keburukan, ini sama juga berniat keburukan, tapi ini kenapa mendapatkan pahala, ya, ini juga ini tidak mendapatkan pahala. Sama-sama ini tidak jadi melakukannya, ini juga tidak sempat untuk melakukannya, jadi kondisinya berbeda. Maka yang lebih ini perlu untuk kita pahamin supaya kita tidak salah atau tidak gagal paham, ya. Jadi dia seperti orang seperti ini, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala lantaran dia membunuh atau terbunuh, ya. Bahkan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ikhwatal iman a'azzanallahu yakum. Maka perbuatan membunuh jiwa muslim, jiwa mukmin secara sengaja adalah perbuatan yang merupakan dosa besar, yang karenanya seseorang berhak untuk masuk dalam api neraka. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam
khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, muta'ammidan, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan mempersiapkan baginya siksaan yang besar, siksaan yang pedih. Tanpa melihat apakah dia itu adalah orang muslim atau bukan. Ya, siapapun itu. Siapapun itu, apakah dia orang yang muslim atau bukan. Kalau bukan muslim, maka lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang muslim. Ya. Membunuh satu jiwa seperti halnya membunuh seluruh manusia semuanya. Perhatikan. Ya. Betapa nilai jiwa seorang mukmin, jiwa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat tinggi. Membunuh seorang jiwa itu sama halnya, nilainya seperti halnya membunuh seluruh manusia. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jiwa seorang muslim sangat berharga, tidak boleh untuk kita ganggu. Ya. Tidak boleh untuk kita ganggu. Tidak boleh untuk kita menumpahkan darahnya. Tidak boleh untuk kita mengambil hartanya tanpa hak. Ya, tanpa hak. Yang hak seperti apa? Ya, hak seperti mengambil hartanya ya karena dia berkewajiban untuk membayar zakat, sekalipun dengan cara paksa, ya. Bahkan orang yang yang menolak untuk menunaikan zakat boleh diperangi, seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, ini kembali kepada yang kita sampaikan tadi. Di antara sebab-sebab seorang muslim itu boleh diperangi ketika dia menolak untuk membayar zakat. Boleh diperangi. Semacam itu. Ya. Dipaksa, diambil secara paksa hartanya, boleh. Ya. Karena pengambilan hartanya itu secara hak dengan cara yang benar. Atau ketika seorang dia berhutang, dia tidak mampu atau dia tidak membayar hutangnya, sementara dia masih memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar hutang, ya. Kemudian para pemilik piutang itu menagih karena sudah saatnya membayar hutang dan bahkan sudah lewat waktunya, temponya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk mengambil hartanya sesuai dengan kadar hak orang memiliki piutang tersebut. Hutangnya 10 juta, hartanya bernilai 15 juta, boleh diambil, dijual. Ya. Pada hakikatnya menjual itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki atau yang diberikan izin. Tapi dalam kondisi seperti ini maka tidak mengapa. Ya, untuk menjual harta orang lain. Ya. Ini dilakukan oleh seorang imam. Ya, dilakukan oleh seorang imam. Jadi kalau orang yang pemilik piutang udah nagih kemudian ternyata dia masih mangkir, tidak mau menunaikan kewajibannya, maka dilaporkan kepada imam. Imam nanti dia akan bertindak, ya, campur tangan dengan mengambil hartanya kemudian dijual. Nilainya berapa? 15 juta. Ya, 10 juta diberikan kepada orang yang memiliki yang berhak untuk menerimanya, ya, pemilik piutang, kemudian sisanya diberikan orang yang memiliki harta tersebut. Ya. Maka ini mengambil harta orang lain secara hak. Ya. Menumpahkan darah boleh, asalnya tidak boleh, ya. Dalam kondisi tertentu maka tidak mengapa, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Memerangi kaum muslimin karena sebab tertentu. Ya. Juga kisos, orang membunuh kemudian dibalas dengan dibunuh pula. Ya. Tentunya itu juga ya dilakukan oleh imam, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau dilakukan sendiri-sendiri maka akibatnya akan
kacau. Ya, semuanya itu nanti akan berada pada di bawah urusan daripada pemerintah, ya, hakim, pemimpin, tidak boleh dilakukan oleh masing-masing orang, individu. Baik. Maka ini ada sebab-sebab diperbolehkan seseorang untuk diambil atau ditumpahkan darahnya serta diambil hartanya. Selain daripada itu, ya, maka tidak boleh untuk menumpahkan darah seorang muslim, juga mengambil hartanya. Ikhwatan iman azanallahu yakum. Dan hal ini pula kita bisa ketahui perbedaan antara hadis tersebut dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya, seperti hal yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Man qutila duna damihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya, barang siapa yang terbunuh, ya, karena mempertahankan darahnya, jiwanya, maka dia adalah orang yang syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan, membela keluarganya, maka dia adalah orang yang syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia adalah orang yang syahid. Ya. Maka ini orang yang syahid, dinyatakan dia orang yang syahid kalau terbunuh karena membela hal-hal itu semuanya adalah orang yang syahid. Dan itu juga tidak bertentangan dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini, hadis yang kita bicarakan sekarang ini. Al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Pembunuh yang dibunuh juga di neraka. Ya. Paham tadi yang saya sampaikan tadi ya? Kenapa dia berada di neraka? Karena dia berusaha untuk membunuh lawannya. Ya. Karena dia berusaha untuk membunuh lawannya. Kalau orang ini dia terbunuh, kenapa? Memang dia membela, dia memerangi orang yang memerangi dia. Ada orang yang datang kepadanya yang hendak merampas hartanya, dia lawan. Dia lawan. Ya. Kalau sekalipun harus dengan membunuh, kan berarti sama. Orang yang seperti ini kan berarti kan dia berusaha untuk membunuh lawannya, berusaha untuk membunuh sahabatnya, ya, temannya, kan sama. Ya. Tapi ini berbeda. Konteksnya dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bicarakan ini, yang orang yang terbunuh itu masuk dalam api neraka bukan karena dia mempertahankan haknya, bukan karena dia mempertahankan haknya. Sementara orang yang dinyatakan sebagai orang yang syahid itu karena dia mempertahankan haknya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan hartanya, mempertahankan jiwanya, kehormatannya. Maka ini dinilai sebagai orang yang syahid sekalipun dia berusaha untuk membunuh lawannya, tapi dia tidak mampu untuk membunuhnya karena dia lemah, karena dia lebih kecil, karena dia lebih tidak kuat, ya, dan sebagainya. Ya, zahirnya sama. Ini berusaha untuk membunuh, ini juga berusaha untuk membunuh, tapi ini di surga dinilai sebagai seorang yang syahid, tapi ini dinilai sebagai orang yang masuk dalam neraka. Ya, secara zahirnya berbeda. Secara zahirnya sama, ma'adzirah. Zahirnya sepertinya sama, akan tapi berbeda. Apa yang membedakan antara keduanya? Apa ya, ikhwah? Apa yang di dalam hatinya? Apa yang di dalam hatinya, itulah yang membedakan antara keduanya. Jadi hadis-hadis yang semacam itu yang secara zahirnya bertentangan perlu kita pahami baik. Apa maksud daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya, ketika ada dua hadis, dua dalil yang bertentangan, maka yang menjadi kewajiban bagi kita adalah pertama kali adalah menjamak, menghimpun keduanya, sehingga kita bisa menggunakan dua-duanya, menggunakan semua dalil, tidak meninggalkan sebagiannya. Akan tetapi semuanya kita ambil, kita semuanya kita pakai.
Yang ini kita pahami dengan pemahaman seperti ini, yang lainnya pemahaman yang berbeda. Ini maksudnya Rasulullah SAW seperti ini, dan maksudnya Rasulullah SAW yang dalam hadis ini seperti itu. Maka dengan demikian, maka tidak ada paradoksi antara satu yang lainnya. Maka sesungguhnya di dalam agama kita ini tidak ada hal yang paradoksi. Yang ada adalah keterbatasan pemahaman kita untuk mencerna apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaksudkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga jangan sampai terjadi pada diri kita, terbetik dalam diri kita bahwa ada sebagian ya nas-nas, dalil-dalil ya Al-Qur'an maupun dalam ada sunnah ini yang bertentangan atas satu yang lainnya. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan atas satu yang lainnya. Ya, karena Al-Qur'an tidak ada kebatilan yang datang dari depan dan belakangnya. Sementara hadis-hadis Rasulullah SAW bukanlah dari akal Rasulullah SAW, dari hawa nafsu Rasulullah SAW, akan tapi wahyu yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Maka sehingga Al-Quran dan hadis tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya itu karena keterbatasan pemahaman kita di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ikhwatal iman azanallahu yakum. Hadis ini yang kita bicarakan ini juga menunjukkan betapa besar ya urusan pembunuhan di dalam syariat ini. Urusan pembunuhan di dalam syariat ini sebagaimana yang telah saya sampaikan, jiwa satu orang mukmin, jiwa satu orang yang muslim itu lebih agung, lebih mulia, lebih besar dibandingkan dengan alam ini semuanya. Dunia ini semuanya. Ini tidaklah lebih mulia daripada seorang jiwa muslim, jiwa seorang mukmin. Ya, sehingga terbunuhnya seorang mukmin ini lebih besar daripada hancurnya alam ini semuanya. Kemudian ikhwan a'azanallahu yakum, kita masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-10. Hadis ke-10, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wudu' thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazuhu illa salatu lam yakhtu khutwatan illa rafi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula masjida fa idza dakhala masjida kana fi salati ma kanat salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti fihi ma lam yuhdits fihi. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli, salat seseorang, fi jama'atin, dalam jamaah atau salat seseorang berjamaah, tazidu ala salatihi, melebihi salatnya, fi suqihi, di pasarnya, wa baitihi, dan di rumahnya, bid'an wa 20 darajah, 27 derajat. Ya, bid'ah itu sebetulnya dari 3 sampai 9 itu dinamakan bid'ah. Wa dzalika anna ahadakum, yang demikian itu karena seseorang di antara mereka idza tawaddaa, apabila dia berwudu. Ya, perhatikan di sini. Ini
yang membedakan antara seseorang yang sama-sama melaksanakan sholat di masjid. Bisa jadi pahalanya tidak sama, sama-sama sholat di jamaah, akan tapi pahalanya mungkin berbeda. Ya, pahalanya berbeda. Ya mungkin ini yang satunya mendapatkan 27 derajat, ada ini satunya mungkin 20 derajat, ya, yang satunya lagi mungkin 23 derajat dan sebagainya. Ya. Di antara sebab-sebab hal tersebut adalah sebab yang menjadikan salatnya seseorang di jamaah itu melebihi daripada salatnya, ya, di pasar dan di rumahnya, ya, tanpa melihat apakah dia melaksanakannya secara berjamaah atau tidak, melaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Rasulullah SAW di sini tidak menyebutkan bahwa salatnya berjamaah, ya, itu melebihi daripada salatnya di pasar secara berjamaah dan melebihi daripada salatnya di rumah secara berjamaah. Tidak. Dan saya menangkap juga bahwa salat berjamaah itu dianggap sebagai berjamaah ketika tanpa udzur, itu di saat dilaksanakan di mana dikumandangkan azan, ya, di mana diserukan azan. Di mana diserukan azan? Di masjid. Ya, di masjid. Maka orang yang melaksanakan di dalamnya itulah yang nanti akan mendapatkan pahala, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Salatul rajuli fi jama'atin, salat seseorang berjamaah melebihi daripada salatnya di pasar dan di rumahnya, bid'an wa 20 derajat, 27 derajat. Wa dzalika anna ahadakum, yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka apabila berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia melakukan wudu dengan sebaik-baiknya, berwudu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan melakukan hal-hal yang wajib, tidak meninggalkan yang wajib, ya. Tsumma atal masjidah, kemudian pergi ke masjid. Ya, kemudian pergi ke masjid, atal masjidah, datang ke masjid. La yuridu illa salata, yang diinginkan datang ke masjid hanyalah salat. Ya, dia tidak menginginkan selain daripada melaksanakan salat. La yanhazuhu illa salatu, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya selain daripada salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah melainkan akan diangkat baginya satu derajat dengan langkah tersebut. Jadi satu langkah dia diangkat satu derajat, langkah yang kemudian langkah lagi satu derajat lagi, diangkat lagi derajat lagi. Antum perhatikan kalau misalnya rumah antum dengan masjid itu jauhnya 500 meter, 600 meter, ya, 700 meter, mungkin 1 kilo misalnya. Antum melaksanakan sholat datang ke sana udah berapa, ya, berapa derajat yang telah Allah SWT angkat, ya, karena langkah-langkah antum menuju masjid tersebut, ya. Jadi sehingga kita perhatikan bahwa Allah SWT ketika memberikan syariat kepada kita, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda, ya, balasan yang berlipat ganda. Sekecil apapun amal perbuatan kita, maka akan kita dapati bahwa balasan Allah SWT sangat berlipat ganda, jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan, ya. Akan tapi, ya, melaksanakan sholat di masjid itu bukan perkara yang mudah bagi kebanyakan manusia, kecuali yang Allah SWT rahmatin, ya. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dengan langkah tersebut akan digugurkan
darinya satu kesalahan, satu dosa, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhala masjida kana fi salati maka natis salatu hiya tahbisuhu. Apabila dia telah memasuki masjid, maka dia terbilang berada di dalam salat, tercatat dia senantiasa berada dalam salat, mendapatkan pahala salat, ya. Madamati salatu hiya lati tahbisu, selama salat itulah yang menghalanginya, ya. Selama salat itulah yang menghalanginya. Menghalangi apa? Dari keluar masjid, sehingga dia tetap, ya, berada dalam masjid, duduk di dalam masjid, ya, tidak keluar meninggalkan masjid, ya. Jadi selama dia berada dalam masjid, maka dia terhitung berada di dalam salat. Perhatikan, subhanallah, luar biasa. Antum duduk di situ, ya, setelah salat duhur, setelah salat maghrib, kemudian antum berzikir, kemudian sampai sambil menunggu salat isya. Dari salat maghrib sampai salat isya antum terhitung melaksanakan salat. Sekalian pun antum tidak melaksanakan salat. Taib. Maka itu salatu hiya tahbisu, selama, ya, salat itulah yang menghalanginya, ya. Jadi tidak keluar dari masjid karena dia menanti salat, ya. Ini kembali kepada niat pula. Kenapa dia tidak keluar masjid? Kenapa dia duduk terus di dalam masjid? Karena menanti salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi. Dan para malaikat mereka senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di majlis yang dia tunaikan salat di dalamnya. Ini khilaf dari para ulama. Maksudnya itu apakah, ya, tempat dia melaksanakan salat, ya, 1 meter itu, ya, kalau misalnya kita salat di posisi tertentu, kita tetap berada di dalamnya sehingga malaikat senantiasa mendoakan kita, ataukah yang dimaksudkan adalah masjid semuanya, ya. Udah dur, ya. Mereka mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Mereka mendoakannya dengan mengatakan, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah, ya, terimalah tobatnya, malam yu'dhi fihi, selama dia tidak melakukan gangguan, tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak berhadas. Ya, perhatikan di sini, ya, ada beberapa poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menjadikan seseorang itu sholatnya di berjamaah itu memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah dia apa? Dia berwudu, ya. Idza tawaddaa fa ahsana wudu, dia berwudu dengan baik di rumahnya, ya. Kemudian dia datang ke masjid, ya. La yanhasu ila shalah, ya. Dia tidak mengeluarkan tidak keluar dari rumahnya itu menuju masjid kecuali karena melaksanakan salat, dengan tujuan untuk melaksanakan salat. 2, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, lam yakhtu khutwatan, ya. Dia melangkahkan kaki itu setiap langkah dia ditinggikan derajatnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, diampuni dosanya, digugurkan dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya apa? Dinilai melaksanakan sholat selama dia masih berada di dalam tempat dia melaksanakan sholatnya, selama dia ditahan oleh sholatnya, ya. Dia berada dalam masjidnya selama dia tertahan oleh sholatnya. Dia tidak meninggalkan masjid karena tertahan oleh sholat, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam apa? Ya, para malaikat mendoakannya, ya. Para malaikat mendoakannya. Ini perhatikan di sini bahwa, ya, poin-poin inilah yang menjadikan seseorang itu sholat yang ditunaikan bersama berjamaah di masjid ini melebihi daripada sholat yang ditunaikan di rumah masing-masing, ya, atau di tempat yang lain selain daripada masjid. Nah, taib, ini barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, barangkali ada pertanyaan, silakan, yang bisa saya jawab insyaallah. Bismillah.
Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Barangkali ada pengumuman dari dokter. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Oh, pertanyaan. Ya, yang hadis pertama, Allah tidak melihat jasad rupa, tapi melihat hati dan amal kalian. Ini ada pertanyaan, bagaimana terkait dengan bahwa Allah itu jamil dan menyukai yuhibbul jamal, seperti tadi pertanyaan pertama. Kemudian terkait dengan itu, bagaimana dengan orang-orang yang memperindah diri? Maksudnya mungkin karena Orang-orang yang apa? memperindah diri, misalkan Ustaz, giginya agak maju, pakai behel biar lebih rapi, atau pakai ibu-ibu lah terutama ya sekarang ini, pakai suntik macam-macam gitu tuh biar kulitnya lebih istilahnya lebih bersih lah. Nah, ini bagaimana? Iya. Pertanyaannya, korelasi antara hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kita, pada tubuh kita, akan tapi melihat kepada hati kita, dengan hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Ya. Kita kata bahwa hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kita, ya, penampilan kita, itu ada isyarat dari Rasulullah SAW bahwa yang zahir daripada diri kita ini tidaklah memberikan manfaat bagi kita di akhirat. Dan ada isyarat dari Rasulullah SAW tidak boleh menjadikan keistimewaan yang ada atau karunia yang Allah SWT berikan pada seseorang itu menjadikannya merasa bangga terhadap dirinya, merasa mulia, lebih daripada orang yang di bawahnya, yang tidak memiliki sifat yang sama dengannya, keistimewaan yang sama dan karunia yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidaklah dilihat dari penampilan, tidak dilihat daripada penampilan. Ya. Adapun bahwa Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan, ini menunjukkan bahwa Islam itu cinta kepada indah dan menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga penampilan. Ya, menjaga penampilan. Akan tapi itu tidak menunjukkan kepada kemuliaan. Tidak menunjukkan kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indah tidak terlarang, bahkan dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga indah. Maka ketika kita memperhatikan diri kita dan mempercantik diri kita, itu berarti kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempercantik atau memperindah diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang tercela, itu sifatnya mubah. Sifatnya mubah, ya. Jadi keindahan, kalau kita jadi semuanya man harrama zinatallahi allati man harrama zinatallahi allati addah li ibadihi, ya, siapakah yang mengharamkan zinah, ya, perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi para hambanya. Ini semua, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dari keindahan, dari perhiasan, itu semuanya adalah diperuntukkan bagi para hambanya. Ya, diperbolehkan untuk kita pakai, kita gunakan. Ya, tidak ada masalah kalau misalnya kita para ummahat, para akhwat menggunakan perhiasan, ya, kemudian persolek di hadapan suaminya, untuk suaminya, dan itu, ya, adalah sesuatu yang diperintahkan. Akan tetapi itu semuanya tidak menunjukkan kepada kemuliaan. Wah, ini orangnya cantik berarti lebih mulia.
ya. Karena ini hubungan sosial ya, antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kaitannya dengan kemuliaan ya. Jadi tidak berparadoksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Bersolek boleh. Ya, mempercantik diri boleh. Akan tapi jangan sampai menjadikan diri kita ini kelebihan atau apa yang Allah SWT berikan dari karunia ini menjadikan diri kita merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Yang menjadikan mulia ya seseorang itu adalah di sisi Allah SWT adalah apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Orang yang miskin, orang yang di jalanan, yang tidurnya di kolong jembatan itu bisa jadi lebih mulia daripada kita. Ya. Orang yang berjalan kaki, yang sendalnya itu sobek-sobek sudah putus-putus, itu barangkali lebih mulia daripada kita. Kita nggak tahu. Karena yang lebih tahu daripada tentang hati, tentang amalan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terlihat daripada bagi kita itu adalah yang nampak saja. Ya. Jadi secara sosial ya keindahan itu tidak masalah. Akan tapi dalam hal akhirat itu kemuliaan itu dilihat daripada hati. Kemudian soal yang kedua apa? Ini pertanyaan kedua ya. Oh, pertanyaan tentang itu. Atau pertanyaan kedua apa satu? Hah? Oh, pertanyaan kedua, Pak. Ini pertanyaan kedua. Jadi berbeda antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Ya, ini makanya saya jawab pertanyaan pertama tadi. Ya, paham ya? Jadi pertanyaan tadi dia tidak bertentangan antara Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kita, rupa kita. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian beranjak kepada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Mempercantik diri dengan melakukan operasi dan sebagainya, misalnya ya, masuk dalam makna itu ya, atau gigi dan gitu ya, bezel ya dan sebagainya ya. Ini kalau terkait dengan aib, cacat, ya, aib dan cacat, maka para ulama mengatakan tidak masalah, ya, aib, cacat, ya, tidak normal itu tidak masalah untuk dilakukan seperti itu, ya, operasi. Kemudian usaha apalah gitu kan untuk merapikan dan sebagainya tidak masalah. Akan tapi kalau itu dalam rangka untuk biar cantik, oh diginikan biar diubah-ubah biar cantik, maka ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau tujuannya mengubah apa yang telah Allah SWT ciptakan, apa yang Allah SWT telah kodratkan, tetapkan, takdirkan dalam rangka supaya lebih cantik. Ya. Alisnya kita kerok misalnya biar agak tipis dikit, kemudian misalnya yang lain sebagainya. Ini maka yang seperti ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian tidak boleh. Tapi kalau misalnya karena cacat, misalnya kakinya bengkok kemudian dia diluruskan, ya, sumbing ya, bibir sumbing. Ini kan cacat, maka seperti ini tidak masalah, tidak mengapa, ya. Bisa dibedakan ya antara satu dengan yang lainnya. Maka itu semuanya apakah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya? Niat lagi ya. Kembali kepada yang ada dalam hati kita. Ini tujuannya apa sih? Oh, ini karena cacat. Oh, berarti kan niatnya karena ada cacat kemudian diperbaikin supaya normal, ya kan gitu. Karena ini mengganggu misalnya kan seperti itu. Tapi ini kenapa kok dirubah? Karena ya biar lebih cantik, ya. Nah, ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sama-sama melakukan operasi misalnya, tapi yang satu ini tujuannya demikian, yang satunya tujuannya yang lain, maka nilainya berbeda, ya. Paham ya? Insyaallah demikian. Baik. Udah yang lain? 6. Bismillah. Semisal ada orang mendemo kajian itu termasuk mengganggu nggak? Sehingga layak atau sikap yang benar? Ya. Terima kasih. Mendemo kajian apa ini? Ya. Intinya kalau ada
ada apa namanya usaha untuk untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, mengajar umat, atau dan lain sebagainya, yang berdakwah, itu adalah usaha untuk melakukan perbaikan untuk agama, untuk umat, dan untuk negara. Ketika umat ini baik, maka insya Allah negara juga akan baik. Kalau umat ini soleh, insya Allah negara juga akan berkah, kan gitu. Nah, ini merupakan suatu usaha. Ketika ada orang yang menghalang-halanginya, berarti dia menghalang-halangi untuk melakukan usaha menuju ke sana, kan gitu. Itu merupakan suatu tindakan yang soddun an sabilillah, menghalangi di jalan Allah, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini bukanlah sifatnya seorang mukmin, bukan sifat orang mukmin. Lantaran perbedaan, lantaran beda paham dan sebagainya, kemudian dihalang-halangi dan diperangin, seperti ini tidak boleh. Kemudian sikap kita bagaimana? Lihat maslahat dan madaratnya. Oh ini memerangi kita perangin juga. Antum lihat, ini kaidahnya boleh saja seperti itu kan. Ada orang yang memerangi kita perangin, nggak masalah kan gitu. Orang mengganggu kita, kemudian kita balas, gangguan dia. Ini tidak masalah. Tapi kita melihat kepada madarat dan maslahatnya. Kan ada dalam sebuah kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah, kerusakan itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan, didahulukan daripada mendapatkan atau meraih meraih maslahat. Jadi kita mengorbankan maslahat sehingga umat tidak mendapatkan pencerahan dalam rangka untuk maslahat yang lebih besar. Dalam rangka untuk maslahat yang lebih besar. Jadi supaya kita terhindar dari mafsadah yang lebih besar. Mafsadahnya apa? Paling tidak label yang sudah disematkan itu semakin diperkuat dengan adanya mungkin tindakan kita yang anarkis dan sebagainya. Yang mungkin kita melakukan pembelaan, tapi mungkin ada disisipin orang lain. Kita nggak tahu juga kan gitu. Ada orang yang menyusupin sehingga akan memperburuk citra. Dan kemudian bisa jadi sikap mengalah yang dilakukan itu bisa jadi akan menarik simpati yang lain. Masya Allah, ini orangnya banyak, mempunyai kekuatan misalnya, karena saya kasih misal saja. Nah, kondisinya mungkin nggak seperti itu, berbeda. Allah alam. Tapi tidak membalas, tapi tidak tidak melawan, senantiasa mengalah dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu sehingga menimbulkan simpati orang lain. Kemudian ditambah lagi misalnya kita mendoakan kebaikan, bukan cacian kepada orang-orang yang mendemo, dan sebagainya, kita mencela mereka dan sebagainya. Kalau celaan-celaan seperti itu dan hinaan itu tidak akan menambah selain daripada jauhnya mereka. Akan tapi kita doakan, kita sikapi dengan yang baik. Fadfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Nah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa ka'annahu waliyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Apabila antara dirimu dengan dirinya itu ada permusuhan, seolah-olah nanti dia akan menjadi wali yang hamim, yang dekat, teman yang sejati, gitu. Allahu a'lam bishawab. Sehingga perlu melihat kepada maslahat dan mafsadah. Kalau kita mampu untuk mempertahankan, kita pertahankan, demi kemaslahatan. Misalnya seperti yang terjadi di Masjid Mi'ah misalnya di Bogor, berusaha untuk digagalkan pembangunannya, sudah berjalan, digagalkan pembangunannya, berusaha untuk digagalkan pembangunannya. Kita tidak melawan mereka dengan demo juga, tapi bagaimana kita angkat kepada
mahkamah, kan seperti itu. Nah, ini kalau memungkinkan seperti itu maka dilakukan seperti itu. Kalau tidak menimbulkan mafsadah. Kalau kita melakukan demo, ya sama, mungkin tujuannya sama dalam rangka untuk apa namanya? Mereka mengerahkan massa, kita kerahkan juga massa. Akhirnya apa? Tempur, kan gitu. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Ya, luar apa namanya? Orang luar nanti mereka yang akan ya yang tepuk tangan ya gitu. Yang senang. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Insyaallah demikian. Artinya segala sesuatu itu mungkin kita memandangnya baik, tapi perlu kita cerna dengan baik-baik. Ya, kita tidak boleh untuk terburu-buru, tapi kita timbang terlebih dahulu maslahat mafsadahnya. Apakah maslahatnya itu lebih besar ataukah mafsadahnya lebih besar? Kalau imbang, ya maka meninggalkan maslahat dalam rangka untuk apa namanya terhindar dari mafsadah itu lebih utama. Ya, apalagi kalau misalnya mafsadahnya itu dilihat lebih besar, maka meninggalkan maslahat, ya maslahat kita tidak ambil, kita tidak peroleh dalam rangka supaya kita terhindar dari mafsadah itu lebih baik. Ya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita, taufik bagi kita untuk melaksanakan segala amal kebajikan dan senantiasa menambah ilmu kita di dalam beragama ini, di dalam menjalankan agama ini serta menjalani kehidupan di dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita setelah kita meninggal dan diampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.